Bab 3279. Jenius pertama di Istana Bintang. Oleh karena itu, Sania Han yang bersifat tegas dan keras itu pun memberikan kesan yang tidak biasa pada Eric Qin. Tidak menyangka Master Qin masih mengingatku. Melihat Eric Qin bisa menyebut namanya dengan tepat, Sania Han merasa kaget sekaligus senang. Sebelumnya karena jarak yang cukup jauh, aku tidak berani memastikan, sungguh tidak menyangka akan seberuntung ini bertemu Master Qin saat memadatkan pola bintang di sini. Aku baru pertama kali ke sini, sebentar lagi pasti memerlukan arahan darimu, kata Eric sambil tersenyum kecil. Apa yang Master Qin katakan, aku memang sudah datang beberapa kali, jika ada perlu, langsung Anda katakan saja tanpa perlu sungkan, kata Sania Han dengan penuh hormat. Keduanya berbincang sambil berjalan menuju dataran di puncak gunung. Cepat lihat, teman seiman Melvin Lin juga kemari. Melvin Lin yang mendapat julukan jenius pertama di generasi kita. Benar sekali, seingat aku teman seiman Melvin Lin sudah berhasil menggabungkan 7 buah pola bintang emas, seharusnya cukup 2 hingga 3 kali lagi, dia akan menembus fase penilaian, sama seperti master gurunya, Revian Zhang, mereka akan sama-sama menjadi seorang jenius. Suasana ricuh seketika, Eric Qin melihat ke arah kerumunan di depan, terlihat di bagian bawah gunung, seorang pemuda berjubah hijau tengah berjalan naik dengan langkah tidak cepat, juga tidak lambat. Para kultivator di sekitar membukakan jalan untuknya, tidak lupa tersenyum menyapanya. Tetapi Melvin Lin bersikap sangat sombong, hanya mengangguk kecil, hingga pada akhirnya mungkin karena risih, dia sama sekali tidak melirik semua orang di sekitar, hanya berjalan lurus ke atas. Melvin Lin, tak disangka kamu juga ke sini. Di saat Melvin Lin tiba di atas, sebuah suara dingin terdengar dari samping. Saat taruhan waktu itu, aku memang kalah olehmu, tetapi kali ini hasilnya belum tentu sama. Apakah kamu berani bertaruh sekali lagi? Kita lihat siapa yang berhasil memadatkan pola bintang ke-8 terlebih dahulu. Hasil taruhan bergantung pada pengumuman pemadatan bintang. Semua mata tertuju pada mereka, dengan ekspresi sedikit aneh. Pria yang mengenakan jubah hitam itu juga dikenali hampir semua orang, namanya Steve Su, dia juga dijuluki sebagai jenius pusat Istana Bintang. Hanya saja setelah kehadiran Melvin Lin, kedudukan Steve Su sebagai jenius pertama pun tergantikan dengan cepat. Oleh karena itu, Steve Su selalu merasa tidak terima, ingin beradu lagi dengan Melvin Lin. Steve Su, kali ini aku akan membentuk 2 pola bintang dalam sekaligus, aku rasa lebih baik kamu tidak mempermalukan diri sendiri, kata Melvin Lin sambil tertawa dingin. Melebihi batas, hati-hati merugikan diri sendiri, aku tanya saja apakah kamu berani bertaruh denganku, kata Steve Su dengan suara dingin. Bertaruh ya bertaruh, tetapi jika kamu kalah, kelak menjauhlah dariku, jangan mengusikku terus, kata Melvin Lin dengan kening mengerut. Jangan bersikap sombong, kali ini aku pasti mengalahkanmu. Biarkan pengumuman yang berbicara. Keduanya masing-masing meremehkan, berbicara dengan kata-kata pedas dari dalam mulut. Dan keduanya juga memiliki pendukung masing-masing. Kakak seperguruan Lin pasti menang. Hari ini kakak seperguruan Su datang dengan persiapan penuh, Melvin Lin dipastikan akan kalah. Kakak seperguruan Lin lah sang jenius pertama. Tidak ada yang heran dengan penggantian posisi sebelum tiba pada garis akhir, kali ini kakak seperguruan Su lah yang akan menempati posisi pemenang. Mereka berbondong-bondong membela Melvin Lin dan Steve Su. Saat ini Eric Qin pun sudah tiba di atas, dia menggelengkan kepala, berencana mencari sebuah sudut untuk menenangkan diri.
Tetapi kelihatannya Eric Kin masih saja menilai rendah nama baik yang dimiliki. Sebelumnya dia menyatu dengan kelompok besar saat berjalan ke atas, membuat orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Namun kini, tiba di atas, banyak sekali orang menunggu di sana. Awalnya merasa sangat bosan, namun secara tiba-tiba malah mengenali Eric Kin di sana. Wah, Master Kin, tak disangka Master Pemurnian Obat juga datang mengikuti pemadatan bintang kali ini. Haha, Master Kin, sebelumnya aku sudah pernah mendengar satu kali pengajaranmu, sungguh banyak ilmu berharga yang aku dapatkan. Wahai semua teman seiman, siapakah Master Kin yang kalian maksud? Teman seiman, kamu benar-benar ketinggalan berita. Tentu saja Eric Kin yang terkenal berkat pengajarannya di lapangan selama beberapa hari terakhir. Sebagai orang yang terkenal akhir-akhir ini, kehebohan yang dibawakan tidak kalah dari Melvin Lin dan Steve Su. Sebagian orang yang tidak mengenalnya pun segera memusatkan perhatian setelah mendengar cerita orang, lalu menunjukkan ekspresi kaget. Bahkan Melvin Lin yang sedang menguasai sebuah daerah di depan hutan pun ikut menoleh, terlintas amarah dalam kedua matanya. Jadi kamu yang bernama Eric Kin? Badan Melvin Lin bergerak, tiba di hadapan Eric Kin, berkata dingin sambil menghalangi jalannya. Jadi kamu orang yang menolak master guruku dan membuatnya dipermalukan, dan dijadikan bahan lelucon di mana-mana. Melihat Melvin Lin mendadak marah, tidak sedikit kultivator tercengang. Setelah itu orang-orang mendadak menyadari, ternyata sungguh ada dendam yang belum terbayarkan antara Melvin Lin dan Eric Kin. Awalnya Revian Zhang ditolak saat menawarkan Eric Kin menjadi murid. Sebagian besar orang dalam istana bintang menyindir Eric Kin tidak tahu diri. Bagaimanapun juga Revian Zhang adalah jenius pada zamannya, dia juga kultivator yang dididik secara khusus oleh Istana Bintang. Tetapi seiring tibanya Eric Kin di pusat, dia tidak berhenti berkembang, membuat pandangan orang-orang perlahan berubah. Terutama setelah Eric Kin menyembuhkan Stephen Su, lalu membuka pengajaran selama 3 hari, memiliki nama baik yang menyebar semakin luas. Sebaliknya banyak orang merasa, Revian Zhang tidak cukup introspeksi diri, wajar saja Eric Kin menolaknya, hal itu malah membuat Revian Zhang disindir oleh para kultivator. Melvin Lin, apa yang kamu inginkan? Melihat Melvin Lin menghalangi jalanan di depan dengan emosi meluap-luap, alis mata Sania Han terangkat, ikut menghadang di hadapan Eric Kin. Di mata Sania Han dan lainnya, meski Eric Kin adalah seorang master pemurnian obat kelas atas, juga telah mencapai tahap Dewa Bintang, namun kultivasinya belum tentu cukup kuat. Semua bisa menilai berdasarkan baru pertama kalinya Eric Kin datang memadatkan pola bintang warna emas. Melihat suasana antara kedua pihak mulai memanas, Steve Su pun memperhatikan dengan hati yang cukup tertarik. Sania Han, ini bukan urusanmu. Kamu juga tidak perlu panik, aku tidak berencana memberi orang pelajaran di sini, hanya ingin memberimu peringatan. Melvin Lin menatap Eric Kin dengan dingin, lalu menunjukkan ekspresi remeh. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Kata Eric Kin dengan nada datar. Aku datang hanya untuk memberitahu orang tidak tahu diri sepertimu, bukan master guruku yang tidak pantas untukmu, tetapi kamulah yang tidak pantas untuk master guruku. Hari ini juga aku akan menggunakan kecepatan pemadatan pola bintang, menggunakan pengumuman peringkat untuk memberitahu kamu, jangankan master guruku, aku pun tidak akan kalah darimu. Master guruku adalah jenius yang sesungguhnya, kamu tidak berhak mempermalukannya. Kedua mata Melvin Lin terlihat berapi-api, dia berkata dengan penuh angkuh layaknya seorang penguasa. Eric Kin melihat pemuda di depan mata, merasa sangat kebingungan. Meski anak muda itu hanya terlihat beberapa tahun lebih muda darinya,
tetapi malah membuatnya merasa seperti sedang berhadapan dengan anak kecil. Polos dan tidak menggunakan akal sehat, dalam pikirannya penuh dengan musuh. Bisa dilihat, anak muda itu sangat meninggikan Revian Zhang, bahkan kagum pada keahliannya. Tetapi anak bodoh, lebih baik kamu mencari tahu semua kenyataan hingga jelas. Aku memang menolak master gurumu, tetapi tidak pernah mempermalukan dia, apalagi bicara soal pantas atau tidak, semua itu pasti komentar orang lain, tidak ada hubungannya denganku. Oh, kalau begitu kamu hebat sekali, sekarang sudah selesaikan, sudah boleh minggirkan. Berhadapan dengan orang seperti itu, Eric Kin malas sekali berurusan dengannya, karena semua itu terasa tidak ada gunanya. Melvin Lin terdiam sesaat, sungguh tidak menyangka Eric akan menjawab seperti itu. Apakah kamu tidak mendengar, kataku kamu tidak lebih baik dariku. Baiklah, sekarang sudah bisa minggirkan, kata Eric Kin dengan sangat tenang. Kamu. Dua tinjuan menghantam angin secara bertubi-tubi, membuat Melvin Lin merasa sangat kesal hingga hampir kesusahan bernafas. Eric Kin ini, sama sekali tidak melakukan serangan balik saat dihadapkan dengan tantangan darinya. Apakah karena dia terlalu lemah, hingga sebuah harga diri pun tidak bisa dipertahankan lagi? Bersambung.